Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semua karena sudah bersedia bergabung di kelas ilustrasi digital Medibank Paint How We Draw Collaboration Class. Nah, di kelas ini nantinya kita akan belajar membuat ilustrasi digital menggunakan aplikasi Medibank Paint. Kenapa Medibank Paint? Karena aplikasi ini insya Allah mudah untuk digunakan oleh teman-teman yang baru mau mulai belajar membuat ilustrasi digital. Tapi kalau di sini ada teman-teman yang sebelumnya sudah pernah membuat ilustrasi, bebas pakai aplikasi apapun, yang penting teman-teman nyaman. Nah, jadi sebelum kita mulai belajar membuat ilustrasinya, di sini kami akan mengenalkan kepada teman-teman tools yang ada di aplikasi Medibank Paint. Jadi langsung aja ya. Kalau misalnya teman-teman mau membuat suatu gambar, jadi kita butuh membuka project baru atau membuat kanvas baru. Caranya, ini ada icon new canvas, diklik. Kemudian di sini ada pengaturan kanvasnya, bisa kita edit. Nah, ini dimensinya ada pixel, ada sentimeter. Teman-teman bebas pakai yang apapun. Di sini kita ambil contoh yang pixel ya. Nah, resolusi standar untuk postingan Instagram itu 1080 x 1080 pixel. Jadi di sini kita ambil yang lebih besar dari itu resolusinya supaya nanti kalau misalnya di-upload enggak pecah. Kita ambil yang 2000 x 2000 pixel ya. Untuk DPI-nya teman-teman bisa pakai minimal 300 DPI. Nah, di sini kami ambil contoh 350. Kalau misalnya udah di setting, tinggal klik OK. Terus di create. Ini dia. Nah, ini cara yang pertama. Ada satu cara lagi. Ini ada icon My Gallery. Teman-teman bisa klik. Terus di pojok kanan atas, ini ada tanda plus. Terus tinggal pilih New Canvas. Di sini teman-teman atur lagi ukuran kanvasnya. Kalau misalnya udah selesai, tinggal diklik OK aja. Ini dia ya. Jadi di sini kami nggak akan menjelaskan semua tools yang ada di aplikasi Medibank Paint. Ini kan toolsnya banyak ya. Jadi nggak semuanya kita pakai toolsnya. Di sini jadinya kami akan menjelaskan tools yang kebanyakan bakalan kita pakai saat membuat ilustrasi. Untuk tools yang pertama, ini di pojok kiri atas ada brush tool. Brush tool ini kalau misalnya teman-teman aktif toolnya, teman-teman bisa ngegambar apapun, bikin objek di kanvas ini. Jadi sama kayak pensil, sama kayak pulpen ya. Teman-teman bisa gambar apapun di sini. Nah, jenis brushnya itu sebenarnya ada banyak. Jadi nanti akan dikasih tahu ya. Tapi nggak sekarang dulu. Selanjutnya ada eraser tool nih di sebelahnya. Eraser tool di sebelahnya ini teman-teman bisa hapus objek yang udah teman-teman gambar pakai eraser tool. Nah, di bagian kiri dari tampilan Medibank ini ada ini ukuran dari penghapusnya. Jadi bisa dikecilin, bisa dibesarin. Caranya diklik aja di sini bagian ini nih ya. Terus nanti tinggal digeser ke atas atau ke bawah. Terus ini untuk transparansinya. Nah, ini kalau erasernya yang aktif ya. Kalau brush toolnya yang aktif, di bagian kiri ini ada color bar. Teman-teman bisa lihat, ini ada 3 bar ya warnanya. Jadi ini tuh ada tulisan HSV. HSV itu untuk H itu hue, maksudnya dia base color, warna dasar yang bisa teman-teman pilih. Warna dasarnya tuh yang ini, di bar yang ini ya. Terus S-nya itu saturation. Saturation tuh yang ini, saturasinya. Terus V itu value. Jadi gelap terangnya bisa teman-teman atur di sini. Nah, untuk
ukuran brushnya bisa teman-teman atur juga di sini ya. Caranya sama, tinggal diklik aja terus tinggal dinaik turunin. Terus ini untuk transparansi dari brushnya. Oke. Selanjutnya di bagian bawah dari tool itu, tool brush sama tool eraser, ada tulisan correction. Jadi correction ini sama kayak stabilizer di aplikasi lain. Kalau misalnya correctionnya 0, jadi pas kita bikin garis, nah aku contohin garisnya agak kecil lah ya. Pas kita bikin garis, dia tarikan garisnya itu enggak lurus, jadi agak rege-rege gitu, agak rege-rege. Kalau misalnya correctionnya kita buat 0. Nah kalau misalnya teman-teman mau bikin garis terus maunya tuh garisnya tuh lebih rapi, correctionnya bisa teman-teman naikin. Ini bisa sampai 20 ya. Jadi misalnya teman-teman naikin sampai 10. Nah pas ditarik garisnya itu dia lebih smooth, lebih lurus, lebih rapi, tapi dia ujungnya jadi lebih runcing. Dan kalau misalnya makin tinggi correctionnya, dia delay buat ngegarisnya itu dia lebih lambat gitu. Nanti bisa teman-teman coba aja. Terus ini di sebelahnya ada ruler. Ruler itu kayak penggaris buat alat bantu kita buat ngegaris-garis ya. Ini ada ruler yang diagonal kayak gini, jadi teman-teman gampang gitu ya, tanpa perlu susah-susah ngegaris diagonal kalau misalnya pakai ruler yang ini. Yang selanjutnya juga ada yang grid kayak gini, tinggal dilihat-lihat aja. Oke. Terus selanjutnya ada tool yang di sebelahnya nih kayak telapak tangan. Nah ini tuh buat ngegeser-geser kanvas. Kanvasnya digeser-geser. Cuman tool ini nggak kita pakai ya, karena buat ngegeser-geser kanvas kita pakai 2 jari untuk memperbesar, memperkecil, di-rotate ke kiri, di-rotate ke kanan, itu pakai 2 jari aja. Nggak pakai tool yang ini ya. Terus selanjutnya ada kayak outline shape gitu. Teman-teman bikin shape tapi outline-nya aja ya. Pakai tool yang ini. Ada yang segi 4, ada yang lingkaran, ini ada yang bentuknya freestyle. Jadi bebas kita mau bentuknya kayak apapun. Kayak gini. Tapi outline-nya aja. Terus selanjutnya ada buat bikin garis lurus aja. Kayak gini. Kalau yang ini 2 ini dia mirip bezier ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman familiar sama kata bezier, ini tuh mirip sama bezier. Kalau yang ini bentuk sudutnya itu runcing, siku. Kalau yang ini dia lebih tumpul. Nah ini tuh bisa digeser-geser poin-poinnya. Cuman ini jarang sih kita pakai. Tapi kalau misalnya teman-teman memakai juga boleh. Oke, terus selanjutnya ini ada semacam move tool. Jadi teman-teman ngegeser-geser objek di layer pakai pakai tool ini. Tapi selain move tool ini, kita bisa geser-geser objek di layer pakai yang ini. Di bagian bawah, di toolbar bawah, di paling tengah ini ada persegi yang putus-putus. Diklik terus ada zoom in, zoom out. Nah ini juga bisa kita geser-geser pakai tool yang ini, dan ini pun bisa langsung kita perkecil atau perbesar pakai yang zoom in, zoom out. Selanjutnya ini ada shape buat bikin shape yang solid isiannya. Jadi kita bikin shape tapi udah otomatis bakalan terisi backgroundnya. Ini ada yang bentuknya juga freestyle, jadi bebas kita bikin. Nah ini untuk opasitasnya, dan ini untuk kalau misalnya kita mau bikin sudut-sudutnya itu lebih tumpul, tinggal dinaikin aja. Kemudian selanjutnya ini ada bucket tool.
Jadi kalau misalnya teman-teman bikin objek, ya, aku turunin dulu. Bikin objek, terus teman-teman mau ngisi objeknya itu bisa pakai cara diarsir manual kayak gini, atau misalnya kalau kelamaan teman-teman bisa pakai bucket tool kayak gini. Nah, walaupun teman-teman diisi pakai bucket tool, cuman ini kan masih ada bagian yang nggak keisi sempurna ya. Nah, teman-teman bisa ini naikin expandnya. Jadi expandnya tuh dinaikin supaya bagian yang tidak terjangkau dari bucket toolnya itu tetap terisi. Ini kita isi 3 aja coba. Nah, jadi dia full terisi semua. Terus untuk yang close gap, kalau misalnya teman-teman bikin line art tapi ujung-ujungnya itu nggak nyatu gitu. Nah, kalau teman-teman pakai bucket tool buat ngisi dari objeknya ini, tapi close gapnya itu nggak ada, di nolin, teman-teman pas ngisi pakai bucket tool bakalan bocor keluar. Nah, kayak gini, dia bocor bleber keluar karena ada gap di garisnya ini. Nah, kalau misalnya close gapnya itu kita naikin, dia bakalan ngedeteksi adanya gap. Jadi pas diisi pakai bucket tool dia nggak bakalan bocor keluar kayak gitu. Oke ya. Terus ada tool gradient di sebelahnya. Gradiennya ini ada 2 jenis, yang linear 1 dan yang satunya lagi radial. Dan untuk pilihannya juga ada 2 ya. Jadi mau digradasi, yang ini digradasi dengan warna putih, kalau yang satunya lagi digradasi dengan warna background. Jadi aku kasih contoh. Ini aku hapus dulu ya. Cara hapusnya, ini ada icon layer, diklik, terus ini ada titik 3, diklik lagi, terus pilih clear. Nah, jadi aku mau bikin layernya ini backgroundnya warna hijau, terus gradasi, kalau yang ini digradasiin warna hijaunya sama warna putih, contohnya kayak gini. Nah, dia tergradasi sama warna putih. Tapi kalau yang di sebelahnya dia digradasi sama warna background. Jadi kalau ini backgroundnya warna hijau, terus teman-teman punya warna merah, dia tergradasinya sama warna background hijaunya kayak gitu. Oke ya. Selanjutnya di sebelahnya ini ada selection tool. Jadi kalau teman-teman misalnya punya objek di satu layer, misalnya ada objeknya banyak gitulah ya, salah. Nah, selection tool ini kalau misalnya teman-teman klik, dia ada banyak pilihan seleksinya. Ada yang segitiga, ellipse, ini freestyle mungkin ya, atau yang ini yang lasso. Biasanya yang dipakai itu yang kalau nggak yang segi 4 ini, yang persegi, yang lasso. Jadi kalau yang lasso itu kita bebas ngegambar sendiri area yang harus diseleksinya. Misalnya aku contohin ya, ini ada satu layer, ada 2 objek. Jadi aku mau ngubah yang objek warna merah ini. Jadi aku pilih kayak gini. Terus di sini lagi diklik, kita pilih yang zoom in zoom out. Nah, ini jadi bisa kita pindah-pindahin kayak gini. Kalau misalnya kita nggak seleksi, terus kita langsung ke zoom in zoom out, dia dua-duanya yang bakalan pilih. Jadi semua objek yang ada di satu layer itu yang bakalan diedit gitu loh. Nah, kalau misalnya
kita mau nge-cut atau mau nge-crop objek yang ada di satu layer ini, caranya sama, pakai lasso kayak gini juga. Jadi dipilih objeknya, terus di toolbar bawah ini ada icon ini nih, segi 4 sama yang brushnya sama pennya, diklik, terus ada copy, ada cut, ada paste. Jadi kalau teman-teman mau nge-copy satu objeknya ini aja, bisa di copy atau di cut ya, terserah aja. Ini aku contohin pakai copy, di copy, terus kita pilih paste lagi. Nanti dia bakalan ke copy di layer yang lain kayak gitu. Oke ya. Terus selanjutnya ini gak bakalan kita pakai sih yang tools yang ada di sini. Ini ada buat input teks. Jadi teman-teman bisa masukin teks di Medibank ini, tapi pilihan fontnya tuh nggak banyak. Makanya nanti untuk input teks kita bakalan pakai aplikasi lain, yaitu aplikasi Pixel Lab, nggak pakai Medibank ini. Jadi untuk tools yang ini nggak aku jelasin ya teman-teman ya, nggak kami jelasin. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain yang nggak kami jelasin di sini, silahkan ditanyain aja langsung nanti. Oke, selanjutnya ini ada eyedropper tool yang di bagian bawah ya. Selanjutnya toolbar di bawah ada eyedropper tool kayak bentuk pipet gitu. Kalau misalnya teman-teman pilih ini, teman-teman bisa ngepick color. Eyedropper tool itu fungsinya buat milih warna yang teman-teman mau. Jadi misalnya teman-teman mau warna yang merah ini, nah jadi dia kepilih warna merah, atau mau warna yang ini, jadi di sini tuh kepilih warnanya jadi warna yang kuning. Itu eyedropper tool yang ini sama yang ini sama aja ya, kalau misalnya diklik sama aja. Terus ini brush yang ini juga sama, brush yang ini sama yang di atas ini sama aja. Nah, mau kasih tau lagi untuk brush tool yang ini, kalau misalnya brush tool yang ini tuh aktif, di sini nanti ada icon brushnya juga di sini ya, aktif berarti. Nah, di sebelahnya ada icon palet warna. Kalau misalnya diklik di sini, teman-teman bisa milih jenis-jenis brush yang teman-teman suka. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai brush yang bertekstur, itu tuh ada disediain sama Medibank. Nah, kalau misalnya teman-teman baru download aplikasi Medibanknya, kemungkinan brush yang ditampilin di sini tuh masih sedikit. Tapi teman-teman bisa nambahin brush baru. Caranya ini ada tanda plus, terus ini brush standar yang ini. Nah, di cloud ini ada macam-macam jenis brush yang lain. Ini bisa teman-teman pilih ya, tapi harus connect ke internet. Jadi aku konekin dulu ke internet ya. Nah, ini dia jenis-jenis brushnya, bisa teman-teman pilih mana yang teman-teman suka. Jadi aku kasih contoh aja ya. Jadi aku kasih contoh yang ini, turnip pen. Nah, kalau teman-teman pilih, di sini ada preset buat brushnya. Nanti bisa teman-teman atur sesuai keinginan lah, sesuai selera. Kayak gitu. Kalau udah nanti tinggal di set. Oh iya, ini juga bisa diedit ya, nama dari brushnya di sini ngeditnya. Tinggal diedit aja. Nah, kalau misalnya teman-teman mau bikin brush sendiri juga bisa. Caranya teman-teman itu harus, ini aku tambah dulu layernya. Oh iya, nanti ya aku jelasin cara buat brushnya. Di sini aku mau ngasih tahu dulu. Tadi kan ini kalau misalnya brush toolnya yang aktif, icon yang palet warnanya ini nampilin jenis-jenis brushnya. Di sini ada opasitas sama ukuran dari brushnya, sama kayak yang di depan ini. Nah, di sini juga ada color wheel.
ini sama aja kayak yang tadi color bar, teman-teman bisa pilih warnanya di sini. Terus ini ada palet warna untuk referensi teman-teman. Di sini juga teman-teman bisa pilih, ada referensi warna yang bisa teman-teman pakai. Terus kalau misalnya ini eraser toolnya yang aktif, ini sama aja pokoknya ya, eraser toolnya yang aktif. Nah, di icon palet warna ini yang muncul jenis-jenis eraser yang bisa teman-teman pakai. Ada 3 jenis, nanti tinggal dipilih aja mana yang mau. Terus selanjutnya di sini ada apa namanya? Ada icon layer. Teman-teman pilih. Nah, icon layer ini buat settingan layer ya, teman-teman. Jadi ini kita punya layer 1 dan layer 2. Nah, kalau misalnya opacity itu atau opasitas ya, transparansi, teman-teman, ini aku hide dulu. Ini buat hide, buat ngumpetin layernya ya, biar nggak nampak di sini di tampilannya. Buat opasitasnya itu kalau misalnya kita turunin, dia jadi transparan. Nah, untuk yang blendingnya ini bisa dipakai juga buat settingan layernya. Jadi kalau misalnya multiply, dia warna dari objek di layernya itu bisa lebih gelap. Terus yang add ini nanti biasanya dipakai kalau misalnya kita mau buat lighting, biar lightingnya itu lebih nyala, lebih pop up gitu. Terus banyak lagi blendingnya, bisa teman-teman coba-coba sendiri aja atau cari tahu. Nah, selanjutnya ada Protect Alpha, ada Clipping. Protect Alpha itu kalau misalnya teman-teman checklist, nah berarti teman-teman bisa ngegambar di area objek yang udah ada aja gitu. Ini kan objeknya ada 2 nih, ini aja. Nah, kalau teman-teman aktifin Protect Alpha-nya, teman-teman bisa ngegambar atau ngasih tekstur atau shading atau apapun bebas di area yang itu aja yang udah digambar. Jadi aku kasih contoh, karena ini Protect Alpha-nya udah aktif ya. Nah, jadi teman-teman bisa ngegambar di area yang objek ini aja tanpa harus bleber-bleber keluar dari objeknya. Itu untuk yang Protect Alpha. Kemudian untuk yang clipping, jadi kalau yang ini aku tampilin lagi, tapi aku clear ya. Kalau misalnya yang clipping, teman-teman harus ada 1 layer di atasnya atau beberapa layer di atasnya untuk buat buat bikin kayak shading atau ngasih tekstur atau ngasih objek yang lain. Nah, di clipping ini teman-teman juga bisa ngegambar di objek yang udah ada sebelumnya di bawahnya, jadi nggak bleber-bleber keluar ya. Nah, Protect Alpha sama clipping ini sebenarnya sama aja. Yang membedakan, kalau misalnya teman-teman pakai clipping, kalau nanti ada ada kesalahan pas teman-teman ngegambar, ini nih bisa diedit gitu di layer yang clipping ini. Kalau misalnya teman-teman pakainya Protect Alpha, kalau misalnya ada kesalahan, teman-teman bakalan lebih susah buat ngeditnya karena dia tuh udah nyatu sama objek dasarnya kayak gitu. Terus ini ada lock juga. Lock itu misalnya teman-teman udah selesai ngegambar, udah ada jadi satu objek nih, biar objeknya itu nggak keganggu gitulah istilahnya, biar objeknya nggak keganggu, kegeser-geser atau kecoret-coret. Nah, bisa di lock layernya seperti itu. Terus selanjutnya, kalau misalnya teman-teman mau tambah layer, tadi pakai yang ini ya, yang ada tanda plus, terus ini ada color layer. Nah, kayak gini. Teman-teman juga bisa buat masukin gambar ke Medibank. Jadi ke projectnya ini teman-teman bisa masukin gambar. Caranya pakai yang select an image to add. Dipilih, terus nanti tinggal
dipilih aja gambarnya yang mana yang mau dimasukin. Misalnya ini magnification-nya itu bisa dinaik turunin. Nah kayak gini jadinya. Oke ya, selanjutnya teman-teman juga bisa ngefolderin layer-layernya ini. Jadi biar nggak banyak nih layernya nih berderet-deret, teman-teman bisa bikin folder. Caranya yang tanda plus tadi, terus pilih folder. Nah di sini kan bentuk foldernya itu terbuka ya, berarti teman-teman bisa masukin layer-layer yang teman-teman mau ke dalam folder ini. Caranya klik layernya yang mau dimasukin. Oke sebentar ya teman-teman ya, ini agak berisik. Jadi teman-teman bisa masukin layer yang teman-teman mau ke dalam folder. Caranya diklik layernya, terus ini ada tanda panah ke atas, diklik. Nah kalau misalnya dia layernya udah masuk ke dalam folder, dia tampilannya bakal lebih menjorok ke dalam. Ini juga kita masukin, ini juga kita masukin, ini juga kita masukin. Nah ini bisa di clipping lagi. Nah kayak gitu. Ini kan bentuk foldernya kebuka. Nah kalau kita klik lagi, nah foldernya ketutup, jadi dia nggak kelihatan tampilan layer-layernya kayak gitu ya. Nah selain pakai cara yang itu, teman-teman juga bisa pakai cara yang lain. Ini ada icon gembok, diklik. Nah buat ngefolderin layer-layernya, teman-teman harus nonton iklan dulu di sini, watch the video. Nah nanti kalau misalnya udah selesai nonton iklan, jadi fitur buat bikin foldernya itu ke unlock. Cuman kalau misalnya pakai cara yang tadi bisa, mendingan pakai cara yang tadi aja gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada hue, saturation, brightness. Biasanya nih ya, kalau aku pribadi, kalau misalnya aku bikin objek, terus objeknya itu udah aku warnain, ternyata warnanya tuh nggak cocok, aku bisa ganti-ganti warnanya pakai dua cara. Yang pertama, aku ubah hue, saturation, brightness-nya. Jadi hue-nya itu aku geser-geser, saturation-nya pun aku geser-geser, brightness-nya pun sama, aku geser-geser sampai aku dapat warna yang aku mau. Kalau misalnya udah kita set. Nah cara selanjutnya, kalau misalnya nggak pakai cara yang itu, aku protect alpha, terus aku pilih brushnya yang pen ya, terus aku besarin nih, aku mau ganti warna ungu ceritanya. Terus ini tinggal aku arsir aja kayak gini. Terus nanti protect alpha-nya tinggal di uncheck aja seperti ini caranya. Terus selain kita bisa ngubah-ngubah warnanya, kita bisa juga bikin objeknya itu jadi blur. Kalau misalnya objeknya jauh atau objeknya terlalu dekat, biasanya itu kan gambar objeknya lebih blur ya. Nah bisa dibikin blur objeknya pakai Gaussian blur itu. Terus selanjutnya ini teman-teman bisa explore sendiri sih ya, ini agak banyak. Nah untuk yang merge down ini, teman-teman ngegabung layer yang di atas ke layer yang di bawah. Kita coba, kita merge down, nah dia kegabung sama layer yang di bawah. Kalau duplicate ini ngeduplikasi layernya. Terus clear ini tadi buat ngapus objek yang ada di layer. Terus flip vertical, horizontal itu buat nge-mirror, buat nge-flip aja objeknya. Kayak gitu pokoknya. Nah ini udah ya, untuk icon layer, pengaturan layernya. Nah tadi untuk yang brush itu, teman-teman misalnya mau bikin brush sendiri. Caranya misalnya teman-teman bikin brush rumput nih ya, aku kasih contoh aja. Nah teman-teman punya brush ini, terus teman-teman mau buat brush ini tuh jadi bukan brush, maksudnya objek ini mau teman-teman jadiin brush. Itu caranya teman-teman harus bikin
objeknya itu di kanvas ukuran maksimal 512 pixel. Jadi ini kan tadi ukuran kanvasnya 2000 pixel ya. Jadi teman-teman hapus atau ganti dulu, bisa bikin project baru di luar tadi, bikin baru projectnya, atau bisa teman-teman edit di sini. Caranya ini icon yang ini teman-teman klik, terus di sini ada canvas setting. Nah, ini ada canvas size, ada image size. Kalau canvas size, jadi teman-teman ngubah ukuran kanvasnya aja, tapi ukuran objeknya itu stay segitu. Kalau image size, jadi ukuran kanvasnya berubah, dan objek yang digambar di layernya itu juga ikutan terkompres gitulah istilahnya ya. Jadi ngikutin ukuran dari kanvasnya. Jadi aku coba, ini aku ubah jadi 500, maksimal 512 ya. Terus klik OK. Nah, ya. Jadi kayak gini. Nah, kalau misalnya udah, teman-teman bisa di sini klik plus, terus di multi brush, select current canvas. Oke. Nah, ini dia brushnya. Jadi presetnya tinggal teman-teman atur aja, mau yang kayak gimana bentuknya jadinya. Oke ya, kayak gitu. Nanti tinggal di set aja. Tuh, jadinya kayak gini sih. Nah, selain teman-teman bisa bikin sendiri brushnya, teman-teman juga bisa masukin file brush yang teman-teman download di internet, misalnya teman-teman punya, ke Medibank ini. Caranya pakai yang bitmap ini. Bitmap, nanti teman-teman tinggal pilih file brushnya yang mana. Nah, ini ya, aku kasih contoh. Nah, kayak gini. Nanti tinggal di setting aja ukurannya. Kayak gitu. Nah, oke teman-teman, kayak gitu. Terus selanjutnya tadi ada zoom in zoom out, terus ada free transform. Free transform itu jadi kalau misalnya teman-teman mau ubah perspektif dari gambarnya, pakai free transform aja. Ini tinggal digeser-geser kayak gitu. Mesh transform gitu juga sama, cuman dia poin-poinnya lebih banyak. Nah, terus di sebelahnya ini tadi kan ada rotate ya. Ini ada rotate. Ini buat ngerotate kanvas, tapi nggak bakalan kita pakai karena kita pakainya jari aja. Ini juga sama, ini buat rotate kanvas. Terus selanjutnya di sini ada pilihan save. Ini buat nge-save projectnya. Bisa save di sini atau save yang ini ya, yang biru ini. Terus ini save as-nya itu buat nge-save di drive mana gitu, dia bisa di save-nya. Terus buat ngesimpan gambar yang udah kita bikin ini jadi satu gambar, jadi satu gambar aja. Ini kan misalnya banyak layarnya, mau kita simpan jadi satu gambar aja, kita simpan di ini. Ada formatnya, ada 3, PNG transparan sama JPG. Nah, aku saranin kalau misalnya teman-teman bikinnya ilustrasi, file format buat simpennya itu yang PNG aja ya. Terus kalau misalnya backgroundnya itu transparan, bisa disimpan yang PNG transparan. Itu nanti tinggal klik OK aja. Terus selanjutnya ini ada setting, teman-teman klik setting. Nah, di sini aku mau kasih tahu kalau misalnya teman-teman ngegambarnya itu pakai stylus, aku saranin use palm rejection-nya itu diaktifin, supaya kalau misalnya pas teman-teman gambar ada bagian tangan, misalnya telapak tangan yang nyentuh ke layar, layarnya itu nggak kegeser-geser, jadi kanvasnya itu nggak kegeser-geser atau nggak ada yang kecoret kayak gitu. Terus untuk auto recovery settingnya, kalau misalnya teman-teman baru download, biasanya dia recovernya setiap 15 menit, bisa diubah jadi setiap 5 menit. Jaga-jaga kalau misalnya teman-teman ngerjain project terus layernya banyak, biasanya nanti makin lama makin berat tuh. Takutnya force close. Jadi kalau misalnya nanti dia force close, hasil kerjaan kita yang udah kita kerjain itu nggak terlalu banyak yang hilang kayak gitu. Kalau misalnya kita buat recovery-nya setiap 5 menit
Oh iya, satu lagi. Ini misalnya udah kita save ya. Kita save, terus kita close. Nah, teman-teman bisa nge-save projectnya itu dari sini. Jadi nanti ada icon yang ini nih buat nge-share. Nah, project teman-teman bisa di-save ke format Photoshop, ke format Medibank, atau ke format yang ini, yang gambar biasa tadi. Kalau yang Medibank sama Photoshop ini, jadi yang disimpan itu per layer-layernya gitu. Jadi semua layer-layernya tuh kesimpan dan bisa diedit nanti di aplikasi lain. Kalau yang ini kan tadi udah jadi gambar kesatuan ya. Nah, kalau yang ini nanti projectnya yang disimpan gitu. Jadi kalau misalnya udah, nanti tinggal kita pilih PSD misalnya, terus nanti tinggal di save kayak gitu aja. Jadi itu aja ya teman-teman ya yang bisa disampaikan, mudah-mudahan paham. Jadi cukup sekian, terima kasih karena sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.